Wanted. Film Wanted ini dibintangi oleh artis-artis papan atas dunia. Ada Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Terence Stamp, hingga Thomas Kretschmann. Wanted menceritakan tentang Wesley Gibson yang sedang berada stres dengan pekerjaan lantaran memiliki bos yang menyebalkan. Ternyata dia memiliki bakat yang luar biasa dalam dunia bawah tanah. Dia merupakan anak dari pembunuh bayaran terbaik seluruh dunia. Video ini hanya spoiler, jadi alangkah baiknya nonton filmnya dulu. Oke, kita masuk dalam spoilernya. Film bermula di mana Wesley di tempat kerja. Dia merasa bosan dengan pekerjaannya. Di tempat lain, ada seorang pria yang berkunjung ke sebuah kantor. Dia menanyakan asal-usul dari peluru yang misterius. Sementara seorang wanita memeriksanya, tiba-tiba wanita itu ditembak. Sang pria membantai orang-orang yang menembaki wanita itu. Kemudian, pria itu ditembak seorang sniper dari jarak yang sangat jauh. Adegan berpindah pada Wesley dan pacarnya di apartemen mereka. Pacarnya selalu memarahinya. Wesley kemudian pergi bekerja. Di sana, dia dimarahi bosnya tanpa sebab. Dia selalu mendapat perlakuan tidak baik, bahkan dari teman-temannya. Pada saat dia pergi ke minimarket, dia diamati seorang pria dan ada seorang wanita yang menghampirinya. Dan wanita tersebut mengatakan kalau ayah Wesley seorang pembunuh bayaran terbaik. Dan tiba-tiba terjadi baku tembak antara wanita tersebut dan pria yang mengawasinya tadi. Wesley lari keluar dan pria tersebut mengejarnya. Wanita tadi datang dan menolongnya. Terjadi kejar-kejaran mobil dan baku tembak pun terjadi. Wesley sangat takut karena dia tidak tahu apa-apa. Saking takutnya, dia sampai pingsan. Pada saat dia sadar, dia sudah berada di sebuah tempat di mana di sana ada 5 orang asing termasuk wanita tadi yang bernama Fox. Dia disuruh oleh bos mereka yang bernama Sloan untuk menembak sayap lalat yang ada di tempat sampah dan dia berhasil. Gokil bray. Wesley semakin panik dan ketakutan. Sloan menjelaskan kalau dia punya darah pembunuh sama seperti ayahnya. Pistol yang dia pegang itu adalah milik ayahnya yang telah mati dibunuh oleh pria tadi yang mengejarnya. Dan semua uang ayahnya telah dikirim ke rekeningnya. Wesley yang tidak percaya pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, Wesley yang masih belum percaya pergi ke ATM. Rekeningnya sudah terisi 3,64 juta dolar. Wow, kalau saya 3 kali kawin ini. Di tempat kerja, temannya tidak berani lagi mengganggunya karena Wesley sudah berbeda gayanya. Bosnya datang memarahinya dan Wesley balik membentaknya. Kemudian dia memukul temannya dengan keyboard komputer dan pergi dari kantornya. Di luar dia telah ditunggu oleh Fox dan mereka pergi ke tempat para pembunuh bayaran. Di sana dia langsung dibawa seorang pria bernama Spellman dan pergi pada Sloan. Kemudian Sloan menyuruh Fox dan seorang pria yang dijuluki tukang reparasi untuk mendidik Wesley. Dia dihajar sampai pingsan. Saat sadar, dia berada di tempat pemotongan daging. Di sana dia ditunggu seorang pria yang dijuluki tukang daging. Dia diajak cara menggunakan pisau, kemudian tangannya ditusuk oleh tukang daging. Adegan berganti di mana Wesley telah berada di tempat penyembuhan. Di sana, ada seorang pria yang dijuluki pembasmi. Dia yang bertugas mengobati luka-luka. Keesokan paginya, Fox membangunkan Wesley dan membawa dia pergi pada Spellman untuk diajari cara menembak. Gilanya guys, dia disuruh menembak mayat supaya terbiasa menembak orang. Kemudian dia dibawa lagi pada tukang reparasi. Di sana dia dihajar lagi habis-habisan. Kemudian dia diajarkan cara membelokkan peluru, tapi dia tidak berhasil. Adegan berganti di mana Fox mendorong Wesley dari atas jembatan dan dia jatuh di atas kereta yang sedang melaju. Dia histeris dan terbentur di terowongan. Adegan berpindah di mana Wesley masuk lagi tempat penyembuhan.
diperlihatkan Sloan dan Fox yang sedang bercerita. Sloan mengatakan kalau hanya Wesley yang bisa membunuh Cross. Nama pria yang mengejar mereka tadi bernama Cross. Kemudian Fox menyuruh Wesley untuk menangkap sebuah jarum tenun yang bergerak begitu cepat. Tentu saja dia gagal. Di tempat penyembuhan, Wesley begitu frustasi karena dia gagal terus. Pembasmi memperlihatkan bom tikus rakitannya dan mengatakan kalau ayah Wesley sangat menyukai itu. Wesley yang berada di tempat reparasi dihajar habis-habisan oleh Fox. Akhirnya Wesley memberikan jawaban yang benar. Kemudian Sloan membawa Wesley di kamar ayahnya dan menjelaskan tentang ayahnya. Dia terus berlatih dan akhirnya dia dapat menyelesaikan semua latihan dengan sempurna. Pada latihan membelokkan peluru, Fox berdiri untuk menjadi penghalang dan dia berhasil membelokkan peluru. Adegan berpindah di mana Sloan menjelaskan tugas utama dari pembunuh di situ. Ternyata kain tenun memunculkan nama-nama yang harus dibunuh oleh mereka, dan tugas pertama Wesley adalah membunuh seorang pejabat. Dia pergi bersama Fox dan dia berhasil membunuh pejabat itu dengan cara yang luar biasa. Dia terus mendapat tugas untuk membunuh para pejabat dan pengusaha. Adegan berganti, Wesley dan Fox pergi ke apartemennya dulu. Didapati pacarnya bersama temannya. Dia datang untuk mengambil pistol ayahnya. Pada saat di luar, Fox pergi mengambil mobil. Ternyata Cross mengawasi mereka dan Wesley melihat lalu mengejar Cross. Terjadi aksi kejar-kejaran. Pada saat Wesley mengendap-endap, ada seseorang di belakangnya dan Wesley menembaknya. Ternyata itu adalah si pembasmi. Dia mati di situ juga. Kemudian Cross menembak Wesley di lengannya. Wesley kemudian memeriksa peluru yang kena di lengannya. Ternyata peluru itu dibuat seorang biarawan bernama Peck. Wesley mendesak Sloan agar dia ditugaskan membunuh Cross. Dan anehnya, Fox mendapat tugas selanjutnya membunuh Wesley. Wesley menemui Peck dan Peck akan mengatur pertemuan dengan Cross. Mereka pergi ke stasiun kereta api. Di situ Cross telah menunggu Wesley. Mereka saling kejar di dalam kereta api. Fox mengikuti mereka menggunakan mobil. Terjadi aksi baku tembak yang seru. Pada saat di jembatan, tiba-tiba kereta jatuh dan bergelantungan. Wesley hampir jatuh. Untungnya Cross memegang Wesley. So bingung kita. Wesley yang emosi menembak Cross dan gerbong jatuh. Wesley mendorong Cross yang sekarat. Cross mengatakan kalau Wesley adalah anaknya. Oh, pantas dia tolong. Tiba-tiba Fox muncul dan mengatakan kalau semuanya itu benar. Fox mau membunuh Wesley, tapi Wesley menembak kaca di bawahnya sehingga dia jatuh di sungai. Pada saat dia sadar, dia sudah berada di rumah tepat di sebelah apartemennya dulu. Ternyata Peck yang membawanya. Di situ Peck menjelaskan kalau selama ini ayahnya melindungi dia dan tidak mau Wesley masuk dalam dunia pembunuh. Ternyata Sloan berbohong. Nama yang sebenarnya harus dibunuh adalah Sloan, tapi Sloan menutupinya. Fox yang pulang mengatakan kalau misi gagal. Wesley berniat balas dendam dan mempelajari semua catatan ayahnya. Wesley mengendarai truk dan datang ke tempat para pembunuh. Truk itu berisi banyak sekali tikus. Tikus-tikus itu telah dipasang bom. Bom meledak dan Wesley masuk menembaki orang-orang yang berada di sana. Bahkan si tukang reparasi dan si tukang daging dibantainya. Dia dikepung oleh para pembunuh dan menunjukkan kain nama Sloan yang harus dibunuh. Sloan mengatakan kalau nama para pembunuh juga semuanya muncul, sehingga Sloan membelot dari takdir. Sloan memberikan pilihan pada mereka membunuh Wesley atau bunuh diri. Lalu dia pergi. Kemudian Fox menembak semua para pembunuh termasuk dirinya. Wesley mencari Sloan tapi tidak ada. Kemudian Wesley pergi dari situ. Di tempat kerjanya dulu, Wesley lagi sibuk bekerja. Tiba-tiba Sloan datang dan menodongnya. Ternyata itu bukan Wesley dan sudah ditandai. Sloan mati ditembaki oleh Wesley dari tempat yang sangat jauh, dan film pun tamat. Jadi,
Dari film ini kita mendapat pelajaran kalau jangan terlalu percaya orang lain. Bisa-bisa kita menjadi pembunuh